Sebelumnya, selamat pagi Bu Heni, Bapak Romi, Bapak Gigi, dan Bu Erna. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Puji syukur tidak lupa ya kita panjatkan terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat kembali berkumpul dalam Zoom ini. Yang mana presentasi kali ini akan dibawakan oleh Dr. Panto mengenai Koriza. Langsung saja saya persilakan kepada Dr. Rahmanto untuk dimulai presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam presentasi Zoom meeting-nya. Dan saat ini yang mendapatkan tugas adalah saya. Insya Allah saya akan membawakan penyakit yang nomor 2 setelah kemarin saya bawakan CRD, penyakit nomor 1. Ini yang nomor 2 adalah penyakit Koriza. Jadi saya akan bawakan Koriza atau snot pada ayam petelur. Lihat gambarnya ya, agak meler itu di hidungnya ya. Jadi penyakit pilek namanya Koriza atau flu lah. Koriza adalah penyakit menular yang menyerang pernapasan, biasanya bersifat akut sampai subakut dan dalam progresnya biasanya menjadi kronis. Kenapa dibilang akut sampai subakut juga kronis? Karena ternyata penyakit Koriza itu morbiditasnya tinggi sekali. Dalam waktu 24 jam tuh bisa menyebar satu kandang gitu. Makanya tapi begitu dia sembuh dia akan menjadi kronis. Gitu ada ini jadi masih sebagai karir lah kronis. Penyakit ini ditandai dengan radang katar pada selaput lendir alat pernapasan bagian atas seperti rongga hidung sinus interorbitalis dan trakea bagian atas. Nah, ini saya tampilkan lagi perkembangan penyakit tahun 2019 sampai 2021 di mana Koriza menempati di urutan kedua ya, pada penyakit ayam. Adapun penyebab Koriza yang kita ketahui adalah bakteri ya. Bakteri Haemophilus gallinarum. Dia berbentuk batang yang pleomorfik, tidak bergerak, bersifat gram negatif. Adapun cara penularannya, dia secara kontak langsung dari hewan yang sakit atau dengan hewan karir yang habis sakit. Juga kontak tidak langsung melalui makanan, air minum, pakan, dan alat-alat kandang yang terkontaminasi. Terutama lalu lalang dari pekerja kandang ya, yang habis kalau bisa pekerja kandang yang di ayam sakit Koriza itu jangan lalu lalang ke kandang yang lain. Gejala klinisnya sebenarnya gejala klinisnya ini dari kita melihat saja sudah kelihatan ya, pada hidungnya itu akan meler ya. Gejala klinisnya hidung mengeluarkan eksudat bening, encer yang lambat laun berubah menjadi kuning, kental bernanah dengan bau khas mukopurulen. Terus bagian paruh sekitar hidung tampak kotor atau berkerak oleh sisa pakan yang menempel pada eksudat. Sinus interorbitalis membengkak ditandai dengan pembengkakan sekitar mata dan muka. Terkadang terdengar suara ngorok dan ayam penderita agak sulit bernapas. Penurunan nafsu makan dan diare sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Produksi telur pun akan turun. Faktor predisposisi biasanya dihubungkan dengan adanya pergantian musim atau adanya berbagai faktor yang menyebabkan stres seperti cuaca, lingkungan kandang, nutrisi, perlakuan ayam yang kasar, vaksinasi, dan penyakit imun supresif. Patologinya di dalam sinus interorbitalis terdapat eksudat yang kental berwarna putih ke kuning-kuningan dengan bau yang khas. Pada keadaan kronik terdapat peradangan pada kantong hawa dan mata sering terdapat eksudat. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya adalah melaksanakan sanitasi dan manajemen peternakan yang baik seperti konstruksi kandang yang baik dan kepadatan kandang yang sesuai. Kemudian tidak lupa melakukan vaksinasi. Nah, kami sendiri melakukan vaksinasi sebanyak 2-3 kali sebelum ayam bertelur ya. Pertama umur 6 atau 7 minggu, kedua umur 13-14 minggu, dan ketiga umur 18 minggu. Vaksin yang dipakai adalah vaksin mati atau vaksin kill yang punya serotipe A, B, dan C. Kita punya produk namanya HJJ Vac 3. Di mana HJJ Vac 3 ini campurannya adalah aluminium hidroksida ya sebagai ajupannya. Kalau terjadi kasus, nah ini yang terakhir adalah karena terjadi kasus
kita injek dengan Oxtra LA seluruh ayam dalam satu kandang. Setelah 3-5 hari bisa diulang suntik pilih dengan campuran mycospectrum dan metabulase. Ini terus terang pengalaman saya lihat langsung ya, untuk bulan kemarin itu terjadi kasus coryza, dan kalau kita pilih saja ternyata nggak cepat tuntas gitu. Jadi begitu ada kena, karena ada morbiditasnya tinggi, masa inkubasi dalam 24 jam mudah menyebar, sehingga mau nggak mau harus disuntik semua dulu. Ya, suntik semua dulu. Kalau suntik pilih kadang-kadang masih suka lolos lagi gitu, nggak sembuh Pak coryzanya. Ini deh pencegahan dan pengobatannya ya. Vaksin HJJ Vac 3 itu yang tadi saya bilang campurannya aluminium hidroksida, jadi ayam akan ringan ya pos vaksinnya. Mempunyai kandungan serotipenya ABC itu masing-masing 3 kali 10 pangkat 9. Nah, ini antibiotik kita Oxtra LA, juga mycospectrum dan metabulase sebagai suportif. Baik, terima kasih Pak Ramanto atas presentasinya mengenai coryza. Oke, mungkin untuk coryza ini mulai bermunculannya seiring pergantian cuaca. Kalau di sini sih udah mulai hujan nih setiap hari Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu saya buka ruang diskusi. Silakan ada yang ingin bertanya, menambahkan atau diskusi. Saya Bu Luis. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih, saya Ridwan dari Blitar. Terima kasih Pak Ramanto atas presentasinya tentang coryza. Beneran pada musim kemarau ini ya, yang harusnya memang coryza itu jarang terjadi ya. Tapi saya lihat kok untuk saat ini kok coryza itu di musim kemarau itu banyak muncul. Padahal kan padahal mungkin ada sebagian juga yang vaksin coryza, apa yang dijelaskan Pak Ramanto tadi, bisa pemberiannya sebelum produksi sampai 2-3 kali injek ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ramanto kok bisa sampai jebol coryza sampai di musim kemarau seperti ini gitu Pak. Terima kasih Pak Ramanto. Terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Memang kemarin kita melihat sepertinya masih musim kemarau ya. Mungkin apakah itu sebenarnya termasuk pancaroba atau memang masih musim panas gitu juga. Karena tadi kan yang saya jelaskan faktor predisposisi penyakit coryza itu adalah pancaroba. Juga ternyata setelah hasil pengalaman saya kemarin itu, setelah saya bedah, yang menyebabkan munculnya coryza itu nggak hanya coryza, jadi ada bakteri yang lain ikutan. Pertama itu Colibacillosis Escherichia coli. Jadi ternyata itu yang menyebabkan ayam udah stres, tambah lagi coli. Karena musim kemarau itu kan beberapa sumur pasti mengalami kekeringan, otomatis akan naik itu bakteri colinya. Sepertinya itu yang saya laporkan ke pemilik ya, bahwa ini pengaruhnya dari coli, juga adanya faktor stres, yaitu karena sudah cukup mungkin menyengat amoniaknya, jadi oleh si pemilik itu dikeluarkan kotorannya tapi secara kasar lah gitu istilahnya. Jadi ayam di samping bau amoniak juga ayamnya juga stres, karena biasanya 1-2 orang, ini langsung 5 orang. Jadi yang menyebabkan akhirnya coryza kita muncul juga, padahal sudah divaksin sampai 3 kali. Jadi itu Mas Ridwan, kelihatannya di samping memang pancaroba, sebenarnya kita masih tanda tanya apakah kemarin itu kemarau atau pancaroba. Itu karena ada bakteri coli dan juga perlakuan ke ayam yang kasar, sehingga senjata yang vaksin yang sudah masuk itu ternyata kurang kuat. Ini kan penjelasannya Pak Ridwan. Iya Pak. Berarti kan kita udah melakukan sampai 2-3 kali, tapi tetap aja muncul gitu loh Pak. Jadi seakan-akan seperti kita udah pencegahan, tapi kayaknya percuma gitu loh kita melakukan vaksin gitu Pak Ramanto. Betul Pak Ridwan. Ada juga customer yang akhirnya mengatakan demikian ya, nggak usah divaksin aja lah, toh bisa diobati. Nah sebenarnya kalau kita tidak vaksin ayam itu, begitu muncul lebih parah kejadiannya, lebih parah kasusnya nanti.
untuk ke ayam. Karena terus terang namanya benda asing, kalau ayamnya nggak kenal, udah ya. Tetap saya sih menyarankan meskipun itu bisa diobati, apalagi ini penyakit nomor 2 di dunia ya, tetap harus kita lakukan vaksinasi. Jadi itu Pak. Tapi kalau sampai dia berani gambling nggak mau vaksin, toh kalau sakit nanti bisa diobati, saya yakin itu akan lebih parah kejadiannya dan nggak cepat pulih. Alhamdulillah yang kasus yang kami tangani ternyata juga lambat tahun produksinya bisa kembali normal. Begitu Pak Ritan. Oh ya. Oke Pak Ramanto, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya juga. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang lain? Saya mau bertanya Mbak. Oke, silakan Mbak Oriza. Sebelumnya terima kasih untuk presentasi dari Pak Ramanto. Saya Orisa dari Cirebon. Yang ingin saya tanyakan itu tadi di bagian pengobatannya itu untuk pengobatannya itu bisa diberikan Oxtra LA, tapi pengulangannya itu diberikan campuran dari Mycospecton dan juga metabolase. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengapa pengulangannya diberikan campuran Mycospecton dan metabolase, sedangkan kalau yang saya tidak salah ingat ada dari Ibu siapa waktu itu tuh untuk pengobatannya itu campuran Oxtra sama metabolase. Apakah ini ada perbedaannya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik Bu Risa. Sebenarnya untuk metabolase bebas sih, mau dicampur di apa? Kalau seandainya kita nggak akan ada pengulangan, ya kita bisa campur juga dengan Oxtra LA. Tapi kalau saya kemarin yang saya lakukan adalah metabolasenya lewat air minum, Oxtra LA-nya, karena mengejar waktu ya, jadi cepat nggak usah dicampur lagi, sehingga cepat pelaksanaan. Karena itu penanganan korisa kan harus cepat ya, samping memang jumlah populasi kandangnya juga cukup besar. Jadi kalau seandainya itu. Kalau untuk pengulangannya rata-rata setelah 3-5 hari saya amati itu masih beberapa ayam yang masih kena. Takutnya ini nggak tuntas, jadi kita pilih antibiotik yang jenisnya lain gitu. Kebetulan kita punya Mycospecton juga. Dan Mycospecton ini kan kalau kita langsung pakai Mycospecton dia butuh tiga kali pengulangan kan. Tapi kalau sudah ada Oxtra LA yang cukup sekali suntik buat 3 hari, sehingga lebih efektif. Jadi pemilihan saya itu terhadap Oxtra LA seperti itu. Kalau Mycospectonnya hanya buat suntik pilih supaya tidak resisten aja, karena jenis antibiotiknya kan lain. Tetracycline ini spektinomisinnya yang mengejar korisa ini spektinomisinnya. Itu Budi. Cukup? Ya cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu. Ya, mungkin tidak ada lagi. Baik, kalau sudah tidak ada, saya persilakan Pak Rahmanto untuk kesimpulannya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mungkin bisa saya simpulkan untuk penyakit korisa ini adalah tetap melaksanakan manajemen pemeliharaan yang baik dan juga melaksanakan vaksinasi. Hindari ayam dari pengaruh stres, karena stres itu yang akan menyebabkan munculnya korisa. Demikian Bu Luis, kesimpulan saya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Rahmanto atas presentasinya dan Bapak Ibu semua atas pertanyaannya dan juga kehadirannya. Saya tutup untuk presentasi kita pagi kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih pagi semua. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Rahmanto.